Halo, semangat pagi. Ya, selamat datang di IG Live Kacamata Heri Komala. Ya, nggak terasa sudah kembali ke hari Kamis. Ya, hari ini Kamis 6 Mei 2021. Ya, jam 7 malam WIB kita akan mulai IG Live kita sebentar lagi. Nggak terasa ini sudah episode ke-11 ya. Oke, baik. Ya, kita akan persiapan dulu teman-teman. Semoga lancar semua hari ini. Oke, dan hari ini saya tidak sendiri ya, tapi bersama dengan teman yang luar biasa. Dan teman ini dari Australia gitu ya. Oke, saya menyapa dulu beberapa teman yang sudah hadir. Oke, selamat datang Christopher Bryan, Pak Arifin. Ada siapa ini? Debbie Ferdi ya. Ada Bro Hansel. Oke, masuk sudah ya. Banyak teman-teman kita yang sudah masuk. Oke. Ya. Hari ini topik kita seru sekali teman-teman tentang F&B trends ya. Jadi tentang food and beverage trends ya. Dan seperti tadi yang saya katakan, ya saya bersama dengan teman yang luar biasa dari Australia gitu ya. Oke, tapi sebelum saya mengundang dia masuk, saya mau tanya dulu sama teman-teman, apakah suaranya sudah jelas? Halo, apakah suaranya sudah jelas teman-teman? Ya, bisa kasih jempol gitu ya, kalau jelas ya. Kalau jelas bisa kasih jempol atau oke gitu ya. Supaya kita tahu. Oke, thank you bro. Siapa nih? Afrizi ya. Oke, ya, thank you ya. Karena kadang ini koneksi bisa terkendala, tapi saya berharap hari ini bisa lancar ya koneksinya. Thank you juga Debbie Ferdia, Pak Arifin, thank you juga. Sudah oke semua, sudah jelas ya. Oke, nanti kalau teman-teman seandainya nanti di tengah jalan agak sedikit macet mungkin atau ada gangguan, mungkin bisa di refresh ya atau reconnect lagi untuk wifi-nya ya. Oke, thank you sudah gabung teman-teman. Ada Bro Wahyu, ada Claudia Sharon, apa kabar? Luar biasa ya. Oke, baik. Seperti yang tadi saya infokan bahwa hari ini kita akan bersama dengan rekan yang luar biasa dari Australia gitu ya. Oke, yaitu Bro Jeremy Jordan. Oke, sebentar ya, saya akan coba mengundang Jeremy. Harusnya sudah masuk ini ya. Oke, kita coba sebentar teman-teman ya. Oke, kita sedang connection dengan Jeremy. Ada di Melbourne ini. Halo bro. Halo Ko, Oke, gimana? Luar baik biasa baik ya, Ko, kabarnya baik, baik sehat ya. baik Ko, Oke, jelas suaranya Jeremy? jelas jelas clear clear Ko. Clear ya, suara oke Yap, ya, gambar all oke good, semua ya. all good. Oke, all good, luar biasa. Oke, ini teman-teman sudah mulai banyak bergabung. Ada, oke, ini Claudia ya juga sudah bergabung, luar biasa Claudia Scherer. Oke, ya. Ya, gimana kabarnya bro? Baik Ko, Sehat semua di sana? sehat. Luar biasa. Ini di Melbourne ya ini ya. Yes, betul Ko. Oke, Melbourne itu di mana itu? Mungkin ada yang Malang belum tahu beda kan? tipis Ko, sebelah Malang Oh, Ko. beda sedikit dari Malang ya. Malang di gang ketujuhnya. Oke, oke. Jadi teman kita yang bergabung hari ini bersama dengan saya, IG Live adalah Jeremy Jordan gitu ya. Seorang young entrepreneur gitu ya, millennial entrepreneur gitu yang luar biasa ya. Kita akan banyak belajar, saya sendiri juga akan terus belajar gitu ya. Dari orang-orang hebat, orang-orang muda yang luar biasa ya. Jadi nanti Bro Jeremy akan memperkenalkan dirinya juga gitu nanti ya. Oke, ya ini semoga kita lancar ini bro connectionnya ya. Oke, Jadi ya kadang ini connection ini bisa problem bisa nih, tapi kita berharap semua bisa lancar ya. Oke, kita menyapa dulu bro ya teman-teman yang bergabung sebentar ya bro ya. Sebelum kita siap. mulai ya. Oke, ada siapa ini ya? Ada Devina Clarissa, wah luar biasa. Ada Dumaria Simorangkir, ada Andreas Revel, ada Michelle ya. Oke, hai bro Andreas. Oke,
Ya, baik, Bro. Kita akan segera ngobrol-ngobrol ini ya tentang F&B trends gitu. Bagaimana perkembangan F&B terutama di Australia sana ya, dan kita juga akan banyak belajar ya. Ngomong-ngomong di sana sudah mau musim dingin ya, Bro ya? Udah harusnya masih autumn, tapi udah dingin kok. Autumn dingin. Suhu berapa? Iya, Berapa degree? 12 kalau pagi bisa sampai 8. Tapi kalau Wah, siang dingin dia banget. 17 lah, 17. Kalau Wih, siang. kalau 17 sudah dingin banget. Iya. Iya, 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 iya. Oke, oke, Bro Jeremy di Melbourne ini ya, sedang di Melbourne Yes, ya. betul. Mm-mm. Aman di sana? Nggak lockdown ya? Aman. Oh, enggak, udah enggak lockdown. Yang lockdown Sydney sekarang, Bu. Melbourne Sydney bebas. lockdown. Yes, Oh, Melbourne Melbourne sudah bebas. aman ya? Iya, 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 iya. Anak saya di Perth masih lockdown. Oh, belum selesai ya, Bu, restriction-nya ya? Belum, iya. Harus keluar masih pakai masker, biasa kan enggak gitu ya. Oh, iya, iya, Jadi, iya. Sekarang udah ya enggak kalau di akibat Melbourne. akibat satu orang gitu ya, akibat satu orang aja yang kena, waduh, langsung di Western Australia sana lockdown gitu ya. Tapi oke lah, yang penting sehat semua, baik semua ya. Oke, Bro, kita sudah berapa lama ya nggak ketemu ya? Lama ini. Berapa tahun ya Waduh, nggak ketemu? Ada 5 tahun mungkin ya? lebih. 5 Lebih tahun ya? saya di Melbourne kok. Oh iya, 5 tahun Anda di Melbourne sudah ya, Bro ya? Iya, betul kok. Wah, luar biasa. Dan saat ini sedang kuliah juga ya, Bro ya, katanya ya? Sambil kuliah. Kuliah apa, Bro? Di bidang apa? Commercial cookery, masak. Wih, jadi menekuni bisnis cookery ya, Bro ya? F&B gitu ya? Oke, oke. Dan ini juga ada bisnis juga ya, Bro ya? Ayam Iya, penyet Ria ini ya, Bro ya, di sana iya. ya? Oke, ayam penyet ini kalau bahasa Inggrisnya apa? Smackdown chicken. Enggak, smash chicken. Oh, smash, smash ya. Smash, smash. Jadi di smash gini, di smash ya. Betul. Emang Kalau orang literally sini di bilang smash, apa? Literally di smash gitu, di apa? literally. Geprek ya, digeprek, ayam geprek Dipenyet, gitu kan? penyet. Iya, betul. Dipenyet, penyet, digeprek gitu ya. Oke, luar biasa, Bro. Saya pikir Smackdown, kalau Smackdown kan di apa itu West Banting, Ring ya, banting. Itu dibanting. banting loh. Itu kalau smack rice masih banting di Malang dong, Bro. Oh gitu ya. Oke, senang ini ketemu Bro Jeremy ini ya di acara IG Live Kacamata Hedi Komala. Kita akan banyak belajar dari sharingnya Bro Jeremy ya. Oke, silakan Bro untuk memperkenalkan diri. Oh, Status Bro yang penting Bro, apakah masih available or not? udah nggak available kok. Udah nggak available. Single but not available. Udah nggak Oke, just available kidding kalau Bro. itu. Just kidding Bro. Oke, silakan Bro, silakan Bro. Perkenalkan Nama diri. nama lengkap Jeremy Jordan. Sekarang ada di Melbourne. Untuk status saya masih statusnya masih dibilang student, sambilan kuliah, sambilan ada bisnis sampingan juga. Part ya full time bisnis, full time student juga. Untuk bisnisnya saya di bidang F&B, lebih tepatnya Indonesian restoran di Australia. Oke. Saya dengar cabangnya banyak ya, Bro ya? Oh, Ada ada berapa 6. sekarang? Sekarang ada 6 kok. Di Australia ada 6 ya. Di Melbourne Iya. ada berapa? Di Melbourne ada 4, di Di Brisbane Melbourne ada 4, 1, Brisbane 1, Sydney 1. oh Sydney 1 ya. Yes, betul. Oke, jadi 411 ada 6 ya, Bro ya. Yap. Berikutnya di Perth nanti katanya ya, Bro. Iya, iya. Planning itu kok. Harusnya tahun Planning. lalu cuman ketunda akhir Iya, tahun iya. ini. Ada corona ini ya, Bro ya. Oke, tapi Iya, kita kena berharap lockdown. segera. Oh iya. Kita berharap ini segera berlalu, Bro ya. Biar kita bisa lancar lagi gitu ya. Saya sendiri setahun Yes. lebih sudah nggak jalan-jalan, Bro. Terakhir Kita ke di Australia nggak bisa keluar. Australia. Iya, saya terakhir ke Australia mungkin hampir 2 tahun lalu itu ya. April tahun lalu saya mau ke sana, nggak bisa karena lockdown. Tiket Yep. pesawat, hotel semua batal itu. Australia April tahun lalu saya nggak bisa gitu. Untung Jadi di sampai refund ya, sekarang Pak, pun iya. Tapi di Untungnya refund di dalam refund. bentuk poin. Di Oh refund iya, dalam bentuk kredit. poin, nggak tahu kapan bisa ini. Ya, saya biasa kan setiap 1-2 minggu sekali keliling kemana-mana gitu. Tapi sejak pandemi ini lebih banyak work from home gitu ya. Tapi kalau di Indonesia masih bisa keluar kan, Niko ya?
Iya, di antara Indonesianya. Tapi by the way, mulai hari ini sudah ini, bro, karena ada larangan mudik ya. Jadi beberapa bandara sudah Wow. ini nggak bisa ada penerbangan gitu, karena dilarang mudik ini kan gitu. Ya, Oh. tapi gimana ya kondisinya? Yang penting semua aman, sehat, terkendali lah ya, bro ya. Yap, Oke, yap. ya, baik, baik. Oke, jadi teman-teman, ini kita juga mau memberikan sesuatu yang luar biasa untuk teman-teman yang mengikuti secara langsung untuk hari ini di acara IG Live Kacamata Heri Komala bersama dengan Bro Jeremy Jordan. Jadi kita akan memberikan teman-teman ini, ya kita akan traktir makan teman-teman ini, bro. Tapi traktir makannya di Melbourne ya, bro. Siap, Oke, oke, siap. oke. Hah? Jadi ya tapi untuk satu orang saja, jangan untuk satu RT atau satu kampung. Woi, berapa ratus sudah ribu orang nanti ya. Oke, Siap, jadi bro. khusus untuk teman-teman yang mengikuti IG Live ini, kalau ketemu saya atau Bro Jeremy Jordan, boleh ya kita traktir ya untuk satu orang aja, tapi Siap. gitu ya. Boleh ditraktir di Ayam Penyet Ria ya. Di Malang juga ada ya, di Malang juga Di ada. Malang. Ya, di Indonesia banyak itu. Dari Batam ya, Bro ya. Yap, Dari asalnya dari Batam Batam. sejak tahun 98 ya, Bro ya. 98, betul, 98 di Batam. Iya. Iya, by the way kan 98 itu Krismon, Bro. Iya, karena Krismon itu krisis moneter ya. founder kita itu karena kan orang Surabaya. Karena Krismon itu mereka pindah ke Batam satu keluarga dari Surabaya. Di situ mereka baru buka bisnis ini gitu. Iya, iya, iya. Berarti sudah berapa tahun ya? 20 berapa itu? 23. 23 tahun. Wow, hampir seperempat abad gitu ya. Dan sekarang Betul. bukan hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri gitu ya, sampai ke Australia, di Singapura juga ya, dan lain-lain gitu. Makanya kita mau banyak belajar ini, bro. Ya, karena kita tahu, bro, bahwa saat ini di era pandemi ini kan banyak problem ya, bro ya, terutama di Yap, bisnis yap. F&B ya. Ya, food Betul. and beverage ini kan sempat terkendala juga gitu. Jadi bagaimana kita mau belajar, nanti Bro Jeremy boleh memberikan ini ya, tips-tips gitu ya, Bro ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa terus progres gitu, Bro. Ya kan? Ya, dan siapa Yap, tahu yap. bisa juga join kerjasama gitu, Bro. Iya kan? Siapa Siapa tahu gitu tahu, kan ya. betul, betul. Yang penting kita terus belajar, terus kita membangun relation ya, dan bisa jadi lebih baik lagi. Oke, jadi ini teman-teman, sekali lagi teman-teman yang bergabung hari ini, yang mengikuti IG Live berkesempatan, nanti kita akan pilih nih, bro, mungkin beberapa orang gitu ya, atau mungkin boleh juga semua, asalkan ketemu dengan saya atau dengan Bro Jeremy, ya kita traktir satu orang itu, bro, ya kan? Ada syaratnya, bro, ada syaratnya tentunya, ya syaratnya yang pertama ini harus follow IG kita dulu, bro, setuju ya? Kalau Ya. nggak follow IG kita kan nggak kenal nanti, bro. Kalau kontak kan susah gitu ya. Jadi harus follow IG kita. Jadi teman-teman di sudut kiri atas itu ada Heri Komala ya. Teman-teman bisa klik di situ, di pojok kiri atas ada Heri Komala, ada Jeremy Jordan. Nah, teman-teman bisa klik di sana ya. Untuk apa yang belum follow bisa follow dulu ya. Kalau IG Live saya namanya Heri Komala atau Kacamata Heri Komala ya. Sekali lagi Heri Komala atau Kacamata Heri Komala. Kalau Bro Jeremy Jordan ini Jeremy Jordan double N ya, bro ya, belakangnya. Yap. Ada underscore ya, betul ya? Iya, betul kok, betul. Saya lihat ini, oke. Jadi Jeremy Jordan, belakangnya double N, ada underscore atau tanda hubung bawah ya. Jadi silakan add kepada 3 IG Live ini ya, Heri Komala, kemudian Kacamata Heri Komala, Jeremy Jordan, atau Ria Melbourne juga boleh, bro ya. Ini ada Ria MELB ini ya, bro ya. Oke, Yes, oke. Jadi siapa tahu nanti ke Sydney, ke Melbourne, ke mana lagi? Brisbane ya, bro ya. Nah, Brisbane. boleh juga itu berkunjung ya. Oke. Nah, jadi caranya mudah sekali, cukup follow IG, kemudian ikuti acara ini dari awal sampai selesai. Ya, nanti kita akan pilih atau mungkin boleh aja semua, nggak apa-apa, bro. Tapi yang ketemu kita gitu ya, nanti di mana gitu ya, mungkin ketemu Iya. kita entah di mana, di Australia atau di Melbourne ya, ya, atau ketemu saya nanti di Surabaya, di Malang, atau di mana, kita traktir deh, nggak masalah ya, untuk satu orang Iya. kali ya. Oke ya, caranya mudah sekali, nanti tinggal ngomong, itu ikut acara yang bersama dengan orang ganteng gitu.
Orang ganteng kan, bro? Siap, siap, bro. Siap, Kalau siap. oke ya. Jadi kata kuncinya seperti itu ya. Ada IG Live waktu itu bersama dengan orang ganteng. Oke, baik. Ya, bro, kita kembali lagi bro ke topik kita F&B Trends ya. Nah, tadi kan kita cerita bro, sekarang ini era pandemi dan sempat ini bro, saya lihat banyak usaha termasuk beberapa kenalan saya juga itu F&B ya, itu mereka mengalami struggling atau masalah gitu ya, bahkan ada juga yang sampai ditutup gitu ya. Nah, Yep. mungkin kalau di Australia gimana bro kondisinya setahun lalu bro, dan kondisi saat ini bro? Kalau kalau kondisi di Australia itu malah banyak banget grup-grup besar yang mereka notabene dibilang fine dining, kelasnya lebih ke arah yang menengah ke atas itu Iya, yang kebanyakan mewah mereka gitu ya kena. bro ya? Iya, karena kan mereka bukan cuma menawarkan makanan kan, kok. Kalau makanan tempat-tempat Mhm. kayak gitu kan dia nawarkan servis. Sedangkan kalau selama kemarin corona itu di lockdown cuma boleh take away only. Sedangkan kalau take away only nggak ada servis. Jadi cuma nikmati makanan aja dengan bayar makanan yang satu orang 40-50 dolar. Kalau orang mau take away nggak worth it banget dong, kok. Pasti mereka Iya, iya betul. mau gitu. Dan dari situ banyak banget restoran-restoran lokal di Melbourne itu close down. Benar-benar bukan cuma temporary waktu waktu corona, mereka benar-benar totally close down. Bahkan ada yang kayak udah buka 25 tahun, salah satu ada restoran Chinese restoran di sini yang terkenal banget. Semua orang Hmm. ya semua orang Indo, semua orang yang Asian pasti udah pernah makan di situ gitu loh. Itu mereka close down juga. Mhm. Jadi benar-benar Oh banyak gitu banget. ya. Kalau based on research-nya, fact-nya memang mereka nearly 20,000 restoran in Australia itu close down. Oh my god. 20,000, 20.000 rumah makan ya yang Iya, sampai close ya waktu itu ya. Oke, betul. oke. Kalau di Ria sendiri gimana bro kondisi saat itu? Waktu itu di Ria memang rata-rata F&B di Australia itu sales-nya menurun itu sekitar 70 sampai 90% kok. Sales-nya Wah bro. turunnya. Bukan remain ya kok, itu turunnya. Jadi sisanya Sorry cuma man, 10 sampai 10, 30%. 30. Oh iya Itu iya iya. Iya. makanya mereka banyak banget restoran-restoran yang high Hmm. end. Kan di sini waktu itu rent tetap bayar kok meskipun lockdown waktu itu. Paling Iya, mentok untuk mereka sewa harus cuman tetap cuman bayar ya. iya, paling mentok itu mereka yang paling bagus itu bayar 50%. Tapi 50% rent kalau misalnya salesnya cuma 10 atau 30% nggak mungkin nutup bro. Berat juga, berat. Nggak Berat mungkin, juga, udah nggak iya. mungkin banget. Nah, makanya itu Apalagi yang fine uh, dining itu ya. betul banget. Yang fine dining. Untungnya waktu itu restoran kita memang di rata-rata waktu selama lockdown, waktu itu Melbourne, terutama Melbourne itu lockdown yang benar-benar lockdown banget itu kan 3 bulan kok. Itu benar-benar nggak boleh keluar dari rumah, maksudnya nggak boleh pergi dari rumah lebih dari 2 jam. Cuman boleh pergi olahraga, belanja 5 km dari rumah, terus Wow, 5 kilo. iya, terus kalau pergi dokter juga harus yang sekitar 5 km dari rumah, kayak gitu-gitu. Jadi kan orang jadi ya of course kan customer kita kan juga banyak yang dari luar 5 km gitu loh. Tapi karena 5 km ini jadinya sales kita turun, tapi untungnya kita sales itu maksimal turun 50% waktu itu. Dan ditambah lagi kita waktu itu memang ganti bisnis model yang biasanya kita cuman nawarin dine in sama take away. Kita juga waktu itu langsung berubah bisnis modelnya, nawarin delivery service yang kita setiap harinya ada delivery ke tiap suburb. Suburb itu apa ya? Tiap Suburb itu daerah-daerah, ya. iya kecamatan kayak gitu lah. Tiap tiap Kecamatan, iya, daerah-daerah yang iya. kecamatan-kecamatan kayak gitu. Itu kita tawarin free delivery. Jadi kita memang langsung berubah bisnis konsepnya, bisnis modelnya langsung berubah 180 ya 90 derajat lah, nggak 180 derajat. 90 derajat kita langsung nawarin lebih ke arah logistiknya malahan. Dan dari situ kita belajar si logistik. Itu delivery-nya dari sendiri atau kerjasama, bro? Outsource gitu? Sendiri, awalnya sendiri. Dan sampai sekarang akhirnya kita keep running, delivery-nya juga keep running dengan third party. Waktu itu kan kita Oh, lakuin dengan third sendiri party karena juga ya? iya, waktu itu malah
kalau misalnya ditambah dengan sales dari delivery itu sendiri, sales kita malah hampir nggak ada, dibilang nggak ada penurunan. Paling cuma 10% penurunannya Ya, ya, selama ya, ya. lockdown itu kok. Kalau dengan ini yang online juga ya bro ya, dengan seperti apa di sana yang besar Uber ya, Uber Eats Uber, ya, Deliveroo, yes, betul. Deliveroo, Kangguru itu ya, Deliveroo, Lock apa itu ada juga ya, Lock apa itu namanya? Menu lock, menu lock. Menu lock juga ya. Yes. Oke, oke, oke. Ya, jadi harus ada ini bro, sebuah inovasi-inovasi baru juga ya di sana ya. Yep, betul. Ya, apalagi kalau dine in di sana yang kelas-kelas ini kan harga tadi bro bilang $450 gitu. $450 tuh sekitar 500.000 uang Indonesia. Itu Gitu. yang murah kok kalau di sini. Itu yang murah gitu. Yes, itu yang menengah, Sekali bukan makan. bukan yang mahal. Iya, iya. Kalau menu-menunya di Ria sendiri kisaran berapa, Bro? Per 10, orang 15 sekitar gitu. 20. kalau maksudnya makan yang sederhana banget, satu orang sekitar 13 sampai $15. Oke, oke, oke. Itu Ya yang masih wajar itu, Bro. Iya, itu Ya. yang makan. Kalau di makan Australia segitu wajar. Iya, betul Sekitar banget. 150.000 gitu ya. Iya, itu makanan murah, Bu. Iya, 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 benar, benar. Termasuk Benar. makanan murah. Tapi oke lah ya untuk ini ya. Iya. Oke, oke, oke. Kalau yang ini yang makan di sana banyak apa? Selain orang Indo, orang Asia, orang bule juga ya? Bule India banyak kok. Oh, Customer bule kita Asian untuk India juga ya? Iya. Oke, oke, oke. Memang- Jadi Memang mostly itu Southeast Asian. Southeast Asian ya. Jadi Singapura, Malaysia, Indonesia pasti lah ya. Indonesia pasti. Iya. Singapura, Malaysian, Philippines, mungkin India juga ya, banyak ya. Iya. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Jadi ini memang apa kondisi pandemi ini tidak mudah gitu bro ya, apalagi 3 bulan awal gitu ya. Iya. Terus sekarang gimana bro? Perkembangannya gimana bro sekarang? Sekarang udah benar-benar back to normal sih kok. Maka Sudah back to normal ya? Even better than before Corona. Oh, Even much better better. sekarang ya? Yep. Wah, luar Meskipun biasa. masih luar biasa. belum ada di kayak menurut kita potensinya masih lebih tinggi lagi karena ini aja kan banyak orang-orang yang belum balik ke Australia kan, masih mereka pulang ke Indo, pulang ke negaranya masing-masing, student-student gitu. Itu pun mereka belum balik sini, tapi ekonomi di Australia sendiri sih bagus banget sih udahan kok. Sudah mulai ini normal ya? Oke, Yep. oke. Iya, iya. Oke, baik teman-teman. Ini teman-teman kalau mau bertanya kepada Bro Jeremy Jordan juga boleh ya. Jadi silakan kalau mau tanya boleh langsung di komen ya di bawah teman-teman, diketik gitu ya. Tidak usah email ya atau WhatsApp terlalu lama nanti. Iya. Jadi langsung aja komen gitu teman-teman ya. Nanti pertanyaan yang bagus nanti kita bisa ajak makan juga gitu bro. Iya kan kita traktir gitu ya. Pokoknya kalau ketemu saya traktir deh teman-teman. Ya kita mau sharing teman-teman ya. Tapi ya kita berharap yang penting di sini bukan makanannya tapi bagaimana kita bisa meningkatkan terus ya kemampuan kita, meningkatkan mindset kita juga ya. Bahkan di tengah pandemi seperti tadi Bro Jeremy bilang ya sempat terjadi problem ya bro ya, penurunan sales sampai tinggal 10-30%, tapi bahkan sekarang setelah melalui setahun lebih pandemi ini malah sekarang better ya bro ya, meningkat gitu ya. Iya. Oke. Mungkin bisa diberikan tips-tipsnya apa bro? Ini kan ada beberapa teman-teman nih dari Indonesia nih saya lihat ya. Dari mana aja nih macam-macam ini. Ada yang dari Jakarta, Surabaya ya dan lain-lain. Ya mungkin bro bisa berikan tips ini. Mungkin beberapa yang buka rumah makan juga, restoran, depot atau warung gitu ya. Tipsnya apa bro? Supaya kita bisa lebih baik, bisa bertahan, bisa maju gitu bro. Silakan bro. Wah, kalau terlalu luas ini kok tipsnya. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Bidang apa dulu ini kok? Dalam bidang apa dulu ini kok? Mungkin dalam bidang ini dulu ya, sesuai dengan judul kita di trennya ya. Tren jenis makanannya, kemudian mungkin penyajiannya gitu bro. Karena saya lihat ini ya, di Ayam Penyet Ria ini saya sempat buka juga bro itu. Kan ini saya lihat luar biasa ini bro, menu-menunya gitu. Bukan hanya sekedar ayam gitu ya. Saya seneng bro kalau ayam, karena saya kan pengusaha ayam juga bro. Saya kan pembibitan peternakan ayam bro. Pembibitan peternakan ayam 20 tahun lebih, 25-an tahun sudah.
ya, dan seneng kalau orang beli ayam, seneng karena ayam saya juga laku gitu kan. Oke, jadi selain ayam penyet atau smash chicken itu bro ya, dengan sambel-sambelnya yang luar biasa, Hmm, ya ini kan saya lihat juga ada yang lain bro ya, ada sate yep. kambing, ada gado-gado, ada rawon, ada apa lagi nih? Wah luar biasa, ada cendol juga ya bro ya? Iya, iya. Wah ini Itu kan menu luar biasa andalan kita gitu. itu. Menu andalan ya, apalagi ada Iya. lagu cendol-cendol, tahu ya bro ya? Tahu, tahu dong. Tahu ya? Oh, sampai ke sana juga ya cendolnya berarti ya. Pasti, bro, Luar pasti. biasa. Oke, oke. Mungkin boleh diberikan tips-tips bro bagaimana? Karena saya lihat kan ini Ria ini kan apa ya, selalu update gitu bro ya. Selalu update Yap, yap. menunya, caranya. Mungkin bisa boleh sharing bro. Silakan bro. Memang kalau F&B bisnis itu memang menurut aku bisnis yang complicated banget ya kok ya. Karena dia Mm-mm. kompleks dari kan misalnya peternakan kan cuman produksi langsung masuk ke distributor bukan ke produsen, bukan ke konsumen kan kok. Nah, sedangkan kalau Mm-mm. restoran F&B bisnis itu kan memang dari produsen langsung ke konsumen. Dan itu kan proses Mm-mm. yang banyak kan, banyak yang kita lalui gitu loh. Kita langsung makanya itu enaknya F&B memang profit marginnya memang tinggi. Oh, dibilang buat termasuk bisnis yang profit marginnya tinggi, tapi ribetnya memang dikali dua juga kan gue ya. Iya, Jadi iya, iya. kalau tipsnya F&B bisnis itu memang harus keep update sih, ngikutin trennya apa yang sekarang lagi hype up. Kita juga di Melbourne juga sendiri kan ngikutin gitu trennya di Indonesia, makanan apa yang lagi banyak dicari orang gitu. Terus kita juga sesuaiin sama taste orang-orang di sini. Jadi nggak semata-mata kita bikin makanan yang khusus buat orang Indonesia, yang kan itu terlalu mengerucut ya kok ya Mm-mm, target mm-mm. marketnya. Makanya kita bikin makanan yang sebisa mungkin ada beberapa variasi yang bisa dikonsumsi sama orang-orang lokal di sini. Contohnya kayak gado-gadonya, sate ayamnya. Itu kalau misalnya ayam penyetnya sendiri, kan orang-orang sini pasti terlalu pedas dengan sambalnya. Dan kita makanya Oh iya, biasanya iya. tawarin daripada ayam penyet, terong penyet pakai peanut sauce kayak gitu. Jadi itu yang lebih ke arah nyesuaiin sama target marketnya gitu loh. Dan kalau buat F&B bisnis sendiri target market nggak boleh, kalau menurut aku nggak boleh terlalu mengerucut gitu. Mm-mm, Nggak mm-mm. harus luas. Jadi misalnya mau buka restoran Indonesia di Australia ya harus mau nggak mau jangan jangan cuma cari market orang Indonesia gitu loh. Cari market orang-orang lokal. Kalau cari market orang Indonesia, banyak juga restoran-restoran Indo yang buka di sini. Memang fokusnya mereka terlalu autentik Indonesia. Nggak ada salahnya, kita juga autentik Indonesia memang. Tapi taste-nya kan memang harus dibedain kan kok. Ada variasi buat orang-orang yang Mm-mm. lokal juga gitu. Dan untuk Iya, iya. marketingnya untuk nggak terlalu ribet sih menurut aku kalau marketing F&B, cuman organic marketing ya kalau aku bilang, karena cuman based on kayak Hmm. Instagram, WhatsApp, Facebook, community di sini kita masukin promosi-promosi kayak gitu. Oke, oke, oke. Wah, luar biasa ini, Bro. Ini, Bro, ngomongnya apa? Detailnya banyak ini kalau kita bedah satu persatu ini luar biasa ini. Ya, mulai dari menu sampai tadi community gitu ya. Wah, itu luar biasa, Bro. Kalau kita bedah satu persatu ya. Pasti banyak sekali yang dikerjakan di sana ya, Bro ya. Yap, betul banget. Apalagi selama pandemi itu banyak ini, Bro ya, banyak hal yang dilakukan ya. Yap, yap. Nah, itu untungnya kita memang ada di Melbourne sendiri ada komunitas yang kuat banget sih kok. Jadi kayak Mm-mm. pebisnis-pebisnis Indo, orang-orang Indo yang ada di Melbourne itu punya satu grup gitu. Dia itu bahkan ada salah satu beberapa orang yang kayak bikin komunitas Indo's Food Melbourne namanya. Dan dari situ kita jadi kayak Hmm. bisa sebarin marketing itu secara gratis gitu loh. Karena banyak 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 komunitas-komunitas kayak gitu yang di Facebook. Jadi misalnya kayak komunitas orang-orang Malaysia yang di Melbourne ada komunitasnya sendiri di Facebook. Jadi kita tinggal broadcast di situ, Mm-mm. semua orang langsung tahu gitu. Mm-mm, mm-mm. Oke, berarti ini juga menjangkau ini bro ya, istilahnya sosial media ya. Iya. Sosial media Oh, apalagi Kevin ini supaya memang ngandalin banget sih kok. ya, sosial media supaya kita bisa berinteraksi, berrelation dengan customer kita gitu ya, bisa Yep. bercerita macam-macam ya, bukan hanya tentang makanan tapi mungkin juga tentang
fungsi atau faedahnya dari makanan-makanan itu gitu bro ya, Yap, gitu. yap. Tadi saya tertarik sekali bro bilang apa itu, terong in peanut sauce gitu ya. Saya nggak bisa Terong, bayangkan itu bro. oh itu maksudnya ini kok apa, terong penyet, cuman Oh terong sambalnya diganti penyet. sama bumbu gado-gado gitu. Itu Oh enak. gitu. Iya kan enak Maksudnya kok. peanut sauce itu gado-gado gitu ya. Bumbu gado-gado. Bumbu gado-gado. Iya, 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 iya. Oke, 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 oke. Bayangan saya tadi peanut kacang gitu, bro. Bumbu kacang ya gado-gado bener juga sih gitu ya. Oke, oke, oke. Berarti banyak pengembangan-pengembangan gitu ya, bro ya. Yap, Ya, yap. dari segi menunya juga, kemudian dari segi ini gimana, bro? Untuk menyamakan rasa gitu gimana, bro? Di antara cabang-cabang yang di Australia kan ada 6, kemudian yang Yap, Indonesia saya nggak tahu ada banyak, ada berapa puluh gitu. Itu kan rasanya gitu berarti ada menyesuaikan juga dengan setempat gitu ya bro ya? yap. Kak, untuk sementara sih kita memang kita sendiri itu fokusnya di Australia. Jadi yang di Hmm. Indonesia itu beda headquarter. Cuman kita memang brandnya sama. Cuman kan yang di Hmm. sini lebih ke arah kepala kita ini anaknya gitu loh. Oh Anaknya yang di gitu. Indonesia, anaknya dari yang di Ah, Indonesia. Nah, tapi oke, kita oke, sendiri oke. punya grup sendiri, headquarternya di Hmm. Australia. Itu yang manage 6 restoran ini fokusnya. Kita nggak ada campur tangan ke Indonesia sama sekali. Jadi kalau Hmm. untuk kita sendiri, untuk 6 restoran ini, kita bikin headquarter, kita bikin central kitchen buat maintain. Jadi tiap makanan bumbu dasarnya itu memang dari satu tempat. Jadi rasanya pasti sama Hmm. semua. Iya, 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 iya. Oke, baik. Ya, jadi teman-teman kalau mau bertanya silakan ya. Mau bertanya silakan. Jadi bisa ini ya, bisa tanya-tanya macam-macam ini sama Bro Jeremy nih tentang pengalaman dia di Australia ini ya. Boleh tanya macam-macam tentang terutama tentang F&B. Kalau tentang yang lain juga boleh gitu ya, tapi kita fokus hari ini diskusi tentang F&B gitu ya. Teman-teman silakan tanya. Siapa tahu nanti yang pertanyaan terbaik nanti saya ajak traktir makan 2 kali kan, siapa tahu. Oke, ya, tergantung nih pertanyaannya bagus apa enggak gitu ya. Jadi saya ingin juga kita ngobrol-ngobrol begini, juga teman-teman sambil berpikir, sambil mungkin ada ide atau apa, silakan gitu ya. Mungkin ini juga bisa menjadi ide gitu ya buat Bro Jeremy di sana ya. Oke, baik Bro. Nah sekarang ini Bro, saya mau tanya ya, ini kan Bro tadi bilang ada standarisasi menu rasa. Nah itu kalau bahan bakunya gimana Bro itu Bro? Oh, untuk bahan baku makanan Indonesia sih di sini termasuk gampang ya, kok ya. Di Australia ini termasuk Mm-mm. gampang banget karena banyak banget orang Indonesia di Australia. Jadi untuk logistik barang-barang dry goods eh, itu kita Mm-mm. lengkap Yang sih. kering ya, Jadi barang-barang kering ya. iya, sampai Mm. keluar buat rawon itu kita ada dari nggak perlu kita impor sendiri karena udah Keluak banyak aja orang ada ya bro ya? karena Keluak yang demand-nya buat udah tinggi. rawon itu ada ya? Betul. Betul. Itu Wih. kan Kalau Lombok cabai gimana bro? Lombok atau kalau cabainya gimana? cabe kita pakai cabe Thailand di sini di Australia hampir hampir Cabai semua Thailand. restoran Asian pakainya itu cabe Thailand karena cabe Thailand sendiri itu mirip banget sama cabe Indonesia, bro. Pedas mana bro? Sama cabai rawit kita? Cabai rawit yang kecil-kecil itu. Eh, sama sih, kok. Sama. Pedas juga ya? Sama Hmm. persis. Tapi harga Mm-mm. jualnya karena di Thailand memang mereka negaranya fokus untuk ekspor kan, kok. Untuk ekspor Mm-mm. rempah-rempah. Jadi memang harganya Mm. jauh lebih murah. Kayak cuman 20% dibanding harga Indonesia. Untuk cabai itu Ya, 20 kalau persenan. cabai di Indonesia 1 kilonya itu berapa belas dolar. Kalau udah sampai sini udah 20-an dolar tuh. Di sini Bahkan lebih, mentok bahkan ya lebih. 100.000 lah. Mungkin Iya, tujuh di sini delapan bahkan puluh lebih. ribu ya. Iya, Mungkin kalau teman-teman boleh komen ya. Mungkin teman-teman silakan komen sekarang berapa harga cabai di tempat masing-masing. Silakan kita statistik dulu. Setahu kalau saya ini kalau cabai mendekati Thailand, cabai Thailand gimana bro? Ya. kalau cabai Thailand itu di sini 1 kilo cuma 8 dolar kok. $8 berarti sekitar 8 Delapan puluh sembilan ribu, puluh ribu ya. betul. Jadi nggak Oh. beda jauh sama Indonesia. Iya, iya, iya. Indonesia 890 juga, apalagi Iya, kalau mau lebaran mau ini bisa harga sampai seratusan ribu itu. iya, Oh, ini iya. ada bro siapa? Debbie Ferdi ya. Ini bro apa sih? Ya, dari Debbie Ferdi ada bilang
di Malang 60.000 tuh. Iya, iya, iya. Ini kalau Beda dikit banyak kan, gitu. Bro? Tapi kalau sudah mendekati mau apa ini Lebaran ini biasa bisa tembus 100.000 bahkan lebih tuh biasanya. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan juga. Sudah berapa tahun usaha Ayam Ria? Untuk ayam penyet Ria sendiri ada 7 tahun di Australia. Cuman 7 tahun di untuk saya Australia. saya sendiri baru bergabung itu baru bikin headquarter karena selama 3 tahunan kurang lebih itu ayam penyet Ria itu baru ada satu. Setelah itu baru tahun 2016 2017 itu baru ada cabang ke 2017 ya. Iya, 2017 itu baru ada cabang ke-2 dan itu baru kita bentuk Hmm, headquarter dari situ. Jadi kalau saya sendiri sih baru berapa tahun ini jalanin ya? 3 tahun. 3 tahun. Iya, Jadi dari pertama 1, 2, terus Bro masuk, ada berapa? Tambah 3 atau 4 lagi gitu ya Bro ya? yap, yap, betul. Oke, oke, luar biasa. Dan Bro sekarang lebih banyak fokus ke arah mananya? Ke operational, Operational, marketingnya, operationalnya. operationalnya ya? Yap. Oke, oke. Justru itu yang penting, Bro. Karena operational ini Semuanya penting menyangkut lah kok. ini juga, menyangkut rasanya kan? Iya kan? Oh, iya, Karena, mm-mm, untuk quality control kayak apa namanya audit audit makanannya itu memang mm-mm. kita ada departemen sendiri sih. Jadi tapi itu lebih ke arah CEO kita, which is Hmm, anaknya Om Rudi itu. iya, iya, Kan iya, iya, Ko iya. Heri kenal sama Om Rudi. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Jadi apa supaya taste-nya itu bisa terus terjaga gitu ya, Bro ya? yap, Heeh. yap, Karena saya ingat ini bro, misalnya contoh beberapa perusahaan yang gede-gede kita sebut lah ya, nggak apa-apa. Kentucky Fried Chicken, McDonald gitu kan, itu memang rasanya di mana-mana sama gitu. Tapi di yap, tiap-tiap daerah, tiap-tiap negara itu beda gitu bro, betul, iya kan? betul, Kayak betul banget, misalnya kalau di Indonesia pasti harus ada nasinya kan bro, paket nasi betul, panas gitu kan ya. betul, Kalau di mana saya makan di Singapura, Malaysia itu dia punya saus apa namanya sambelnya beda. Mereka kasih kayak Thailand punya saus gitu yang agak yap. manis-manis itu. Apa sambel Bangkok orang bilang ya. Hmm, Terus saya kalau pergi ke China, ke Jepang beda tuh, dia punya punya rasa beda betul banget, betul. gitu. Ya, ke Eropa beda lagi saya coba gitu. Ya, waktu itu di mana itu di Belgia, kemudian ke mana itu ya Italia mana saya coba, wih kok rasanya beda-beda, tapi mirip bro, konten dasarnya mirip gitu. Cuma Yap. disesuaikan dengan lidah-lidah masing-masing gitu kan ya. Hmm. Kalau di sana berarti tidak boleh terlalu pedas gitu ya bro ya? Oh iya, yang pasti nggak boleh sepedas di Indonesia kok. Hmm. Karena kalau memang mau dibikin sepedas di Indonesia, target market kita terlalu mengerucut. Iya, iya, Karena iya. yang Nggak bisa pakai ini makan bro, pedas pakai cuman orang apa Indonesia. istilahnya level-level gitu bro. Oh iya, iya, Kan itu kalau kalau kita sih sementara memang kita nggak ada pakai level-level kayak gitu karena satu di Australia ini apa namanya food cost tinggi dan wagesnya tinggi. Jadi kalau misalnya kita bikin terlalu oh, banyak oke oke. macamnya, nanti kita waste-nya banyak, itu malah nggak efektif di bisnisnya gitu kok. Makanya kita bikin Betul betul. cuman satu doang, jadi kita nggak ada waste. Jadi Benar benar benar. ya minimalisasi waste-nya aja sih. Oke oke oke. Iya iya iya. Oke kita menyapa dulu nih bro ya teman-teman yang baru bergabung. Ini ada juragan jamu juga yang baru bergabung, Bro Eka. Masih kenal nggak sama Bro Eka? Ya pasti. Oke, selamat bergabung. Ini baru ada Bro Andrew juga ya. Oke, ini teman-teman kita semua ini ya. Ada Bro Ramadan, ya, Bro Eliezer, Bro Wahyu juga. Oke, semuanya apa kabar? Baik-baik, sehat semua ya. Oke, baik teman-teman. Silakan sekali lagi teman-teman yang mau bertanya. Mumpung ini ada pakarnya ini kan, yang langsung terjun gitu ya di bidang food and beverage gitu ya, bukan hanya di Indonesia tapi di Australia gitu. Dan siapa tahu lain kali nanti mau mengembangkan juga di Indonesia, mungkin sampai keluar bro ya, di Yap. negara-negara lain juga, di daerah-daerah lain. Wah teman-teman bisa juga ini. Ya, wah ini Bro Eka bilang apa nih? Semangat Jer, sehat luar biasa, sehat Thank you, juga. Ko. Ini apa?
bos jamu ini, mu jamu minggu lalu dengan Bro Eka gitu ya. Senang bisa join juga. Oke, silakan bisa dilanjutkan lagi, Bro. Jeremy, ada yang mau disampaikan Apanya kok? tentang silakan tadi yang tadi mungkin terputus. Ngomong apa tadi? Nggak ada Lupa ya. aku. Tadi sampai apa Iya, gini lupa. kita seru ini sambil menyapa teman-teman gitu ya. Oke. Karena gini bro, kita ini kalau di talk show saya ini kita ngobrol tuh bisa lebih dari 1 jam bro. Yang lalu hampir 2 jam juga gitu. Asal tidak terkendala ini apa internet gitu ya, ataupun koneksi ataupun listrik gitu. Pernah juga dulu suatu waktu saya padam gitu tiba-tiba bro. Sampai kaget juga. Oke. Tapi semoga lancar aja ya. Bro Jeremy, di sana kalau internet kan wah luar biasa itu. Sampai Aman, bro. 100 Mbps Aman. lebih di sana ya kan. Aman aja gitu ya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman mau bertanya, silakan tulis di komen ya. Kasih pertanyaan yang sulit buat Bro Jeremy, sehingga Bro Jeremy nanti kalau nggak bisa jawab harus traktir gitu ya. Oke, just kidding bro. Oke, jadi silakan teman-teman mau bertanya tentang food and beverage atau tanya tentang Australia juga boleh ya. Tanya tentang di Melbourne, di mana gitu ya. Oke, silakan. Jadi supaya teman-teman ada pengalaman juga gitu, ada hal-hal yang baru yang kita pelajari. Oke, baik. Nah, sekarang ini bro, kita mau tahu bro ya, gimana caranya ya supaya apa bisnis teman-teman ini beberapa saya lihat ini ada juga yang di bisnis food and beverage ya, di makanan minuman sekarang ini kan lagi berkembang gitu bro. Ya dan kompetisinya ini kan luar biasa gitu bro. Saya yakin kayak di Australia juga seperti itu ya. Banyak sekali ya, bukan hanya yang apa ya, yang lokal tapi juga dari luar gitu bro. Ya rasa-rasanya dan sebagainya gitu ya. Nah, cara-cara bisa survive gitu bagaimana, Bro? Untuk kompetisi sih kita nggak pernah fokusin ke kompetisi sih coach. Cuman kayak kompetitor itu bagus buat bisnis. Menurut kita memang bagus buat bisnis. Apalagi yang head to head kayak sama-sama restoran Indo gitu ya, karena kita bikin benchmark, bukan kayak kompetisi nggak sehat sih. Kita untuk kita sendiri di headquarter kita memang banyak banget kayak apalagi orang Indo tiap mau restoran buka aja kita udah tahu gitu loh. Semua satu Australia ini kayak semua orang Indonesia langsung tahu. Karena kan orang Indonesia memang marketing tool terbaik anggapannya. Karena kalau misalnya kita kasih dari mulut ke mulut ya. Betul, satu produk ke orang Indonesia, semua teman-temannya dia yang orang Singapura, orang Malaysia, orang India semua langsung tahu juga. Gitu. Dikasih tahu. Iya, makanya menurut kita kalau memang buat kompetisi sih kita nggak pernah yang kayak ngerasa rebutan atau apa ya tinggi-tinggian sales, enggak sih, cuman lebih ke arah kayak benchmarking aja gitu loh. Misalnya kita ngelihat kalau mereka standar makanannya, standar servisnya kayak gini, berarti kita juga sesama restoran Indo harus bisa dong minimal nyamain kayak gini gitu. Oke, bagus sekali. Kita harus ikut tetap standarnya kan, kok nggak mungkin kayak misalnya semua restoran di Melbourne pelayanannya mereka bener-bener full service, table service, kita nggak sendirian yang nggak table service, itu nggak mungkin kayak gitu. Iya. Jadi ini bro ya, mesti apa itu benchmark ya bro ya, istilahnya benchmark. Ya, jadi supaya teman-teman juga bisa tahu bahwa ada istilah benchmark gitu ya. Benchmark ini istilah di marketing juga ya, di marketing bahwa kita benchmark itu apa ya bahasa Indonesianya? Kita belajar atau mengamati sebuah usaha atau sebuah perusahaan yang cukup bagus ya, dan kita ambil yang positif gitu. Kalau yang negatif, yang kurang ya sudah kita nggak terlalu lihat gitu. Tapi yang positif, yang bagus ya kita coba pelajari gitu. Ya kenapa ini kok bisa bagus? Iya betul. Kita pelajari gitu bro ya, sehingga kita bisa meningkatkan juga standar kita pada akhirnya. Ya. Oke, jadi bukan berfokus di kompetisinya atau persaingannya, tapi bagaimana kita lihat orang-orang bagus, ya kita harus juga bisa lebih bagus gitu. Kalau perlu kita menciptakan sebuah trendsetter gitu. Ya, karena saya lihat ini di Australia, saya jalan berapa tempat ini jarang bro, ada smash chicken gitu jarang sekali. Iya. Oh ya itu betul, ini itu katanya Bro Wahyu bilang. Tolak ukur. Tolak ukur gitu. Oke. Jadi kita jadikan sebuah benchmark tolak ukur ya bahasa Indonesianya. Oke. Ya, thank you Bro Wahyu.
Ya, ya baik teman-teman, silakan teman-teman kalau mau bertanya sekali lagi silakan. Ini mumpung ada Bro Jeremy mau tanya tentang food and beverage, mau tanya tentang Australia, khususnya Melbourne, silakan. Oh iya Bro, ngomong-ngomong tentang tren makanan ke depan tahun 2021, nanti 2022 dan seterusnya, itu bagaimana Bro trennya Bro? Oh, Karena saya lihat kalau kan sekarang ini orang mulai pakai ini Bro, yang aneh-aneh itu. Jadi pakai yang high tech, pakai apa itu nitrogen, kasih apa gitu kan ya. oh itu Kemudian bahkan udah kasih lewat ya, Ko ya. gimana? Kalau yang Hah? itu. Kalau Gitu-gitu. kalau sekarang sih untuk produk belum belum tahu ya, Ko, kayak maksudnya produknya sendiri untuk di tiap negara pastinya beda. Tapi yang rata-rata di hampir semua negara itu sama, boba tea sih, Ko ya. Bubble tea itu masih bertahan di apalagi khususnya di Melbourne itu bubble tea itu di tiap tiap 3 toko sekali itu selalu ada. Ada ya sampai ya. ada Oke, ada oke, tapi oke, oke. untuk bisnis modelnya sekarang sih trennya itu lebih ke arah cloud kitchen ya, kok ya. Karena apalagi Cloud sejak kitchen. pandemi, ya ghost kitchen. Sejak Ya, pandemi ghost kitchen, cloud kitchen. banyak restoran-restoran itu nggak close down karena overheadnya yang terlalu tinggi. Sedangkan Ya. kalau cloud kitchen atau virtual kitchen ini kan nggak butuh sama sekali restorannya kan, nggak perlu dining lagi. Mereka cuma perlu jualan lewat online, lewat Uber Eats lah, Gojek lah kayak gitu. Di Indonesia kan lagi berkembang pesat kan, semua Ya, grup-grup ya, ya. besar semua lagi berusaha cari bikin merek cloud kitchen gitu loh, atau cari startup cloud kitchen untuk didanain. Dan itu memang arahnya bakalan ke depannya, kalau menurut pandanganku bakalan ke sana sih kok. Apalagi Iya, Indonesia iya, iya. yang orang mau kemana-mana kalau mau pergi makan males macetnya kok. Males Betul, jaraknya betul, mendingan betul. Gojek. Tapi sekarang gini bro, ada perkembangan yang luar biasa, saya pelajari, ya maunya ke sana, tapi batal bro. Desember lalu harusnya saya ke Amerika, batal. Gara-gara Oh, pandemi juga. Ya, jadi saya dengar ini dari teman di Amerika gitu bro. Di Eropa juga sudah mulai, mereka mengembangkan yang namanya hybrid bro. Hybrid restaurant gitu. Jadi bagaimana offline dan online digabung bro. yap, Jadi yap. hybrid itu offline dan online digabung. Jadi mereka sekarang mulai pakai sistem kalau ordernya melalui online, bro. Jadi orang datang sana sudah tidak pakai nunggu lama, gitu. Yap, yap. Jadi bisa lebih cepat gitu ya. Tapi mereka menikmati suasana juga, menikmati suasana ya. Dan apalagi kalau pandemi gini kan protokol kesehatannya ketat sekali, bro. Yap, Ya, yap, betul, ketat betul. sekali. Jadi mereka mempersiapkan dulu tempatnya. Jadi orang antri gitu bro, diatur waktunya gitu. Ya, jadi bisa makan dengan aman, bisa ini orang pesen dulu, kemudian semua disiapkan gitu bro. Jadi konsep hybrid ini yang saya lihat mulai berkembang gitu ya. Dan Oh, ke kalau depan untuk ya, gimana sorry bro? tuh. Silakan. Oh, Ya, ya, nggak, untuk gimana? kalau di Australia sendiri memang udah ke arah sana sih kok. Jadi Sudah semua ya? restoran di sini menu-menunya pun udah nggak pakai buku kebanyakan. Jadi semua orang itu tinggal nge-scan barcode doang. Mereka tinggal order lewat sana. Jadi nggak perlu ke kasir lagi kayak gitu. Iya, iya, iya. Apalagi di Australia saya ingat kalau bayar udah nggak pakai duit tunai bro ya. Iya, betul. Tinggal tinggal tap pakai HP doang. Iya, pakai HP atau pakai card gitu ya. Yes, Soalnya saya betul. ingat anak saya di Perth itu temennya kemana-mana pakai ini semua, bawa card atau bawa HP aja. Nggak Iya, bawa betul. duit cash nggak bawa gitu. Pernah Iya, satu betul. ketika di satu tempat makan, ternyata alatnya rusak bro. Alatnya rusak dan harus bayar pakai tunai gitu. Jadi di antara teman-teman anak saya waktu itu berapa orang ya? 7 atau 8 orang, mereka semua nggak bawa tunai. Yang bawa tunai cuma anak saya gitu. Waduh, terpaksa dia yang bayar dulu gitu. Dia cerita saya, terpaksa bayar dulu, tapi dibayar juga sama teman-temannya pada Iya, akhirnya iya, kan, iya. gitu. Nah, cuma kalau di sana saya tanya, wih, sudah jarang sekali menggunakan apa itu namanya uang tunai gitu ya. Bahkan kalau bayar itu tinggal ngetap aja ya bro ya, dosa repot-repot Iya, masukkan banyak pin itu. nggak perlu sama sekali kok. Kecuali Iya, transaksi yang di atas $150. ya betul betul. Kalau enggak tinggal tap gitu aja saya lihat. Iya. Ya, ya oke. Jadi konsep hybrid ini juga sudah makin ini bro ya di sana juga ya. Iya, terus Ya, untuk ya, ya. trennya sekarang
restoran kita juga sekarang ini kok, di semua cabang restoran kita untuk servisnya kita antar makanan semua pakai robot. Pakai robot gimana, Bro? Boleh boleh Jadi ini, Bro, cerita. iya, jadi kalau sekarang kan udah mulai beberapa restoran udah ada lumayan banyak lah restoran yang servisnya itu pakai robot. Salah satunya restoran-restoran kita di semua cabang kita pakai robot. Jadi dari kitchen ke customer kita itu nggak perlu, apalagi kan di Australia ini kan gaji orang kan tingginya luar biasa, per Tinggi, jamnya betul, tingginya luar betul. biasa. Satu jam Lima belas orang kan dua puluh tuh bisa ya. 20-an dolar lah. Hmm. Kalau 15 udah nggak ada Iya. tuh. Hmm. Itu sekitar $21 sampai 200. 25 per jam. Iya, per Jadi jam, per jam ya. per jam itu jadi kita bayar, daripada kita bayar satu orang khusus buat nganterin makanan lah, balik lagi ke kitchen kayak gitu, kita akhirnya dari kitchen ke dining area itu pakai robot. Itu bisa dilihat di Instagram Ria Melbourne, itu ada video-videonya kayak. Nah, Jadi dari kita jadi tinggal taruh ya, di tray, di apa, kayak Bro? trolley Namanya apa, itu. Bro? Apa? Ini, Bro, ditulis, Bro, Ria Melbourne gimana? Spellingnya RIA Oh, apa spellingnya? RIA MLB ya, Bro ya? yap. Ya, ya, ya. Nah, itu teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau mau tahu, wah ini sudah mulai masuk ke era modern ya, era digital, pakai robot Ya, juga. Itu @ria_melb ya, Bro ya. ya, betul. @ria_melb, Ria Melbourne. Oke, oke. Gimana, Bro? Boleh kembali? Jadi sudah dari dapur langsung pakai robot itu nganter gitu, Bro ya? Yap. Jadi tinggal ditaruh di trolinya, itu kayak robotnya itu troli gitu kok. Jadi itu memang designated, udah ditentuin gitu. Jadi misalnya kita pencet table number one, dia jalan ke table nomor 1 kayak gitu. Jadi misalnya dalam sekali jalan itu kita langsung taruh misalnya 6 piring, 2 piring buat table nomor 1, 2 piring buat nomor 6 misalnya, 2 piring lagi buat meja nomor 10 kayak gitu. Kita tinggal pencet aja 1, 6, 10 kayak gitu. Dia yang jalan sendiri nanti. Yang nganterin customer, dia ngobrol kayak gitu. Wih. Dia yang ngomongin ini tray nomor berapa itu buat untuk meja berapa kayak gitu. Jadi memang trennya udah ke sana sih kok. Sekarang untuk Iya, iya, uh, iya. naikin apa ya, untuk counter orang-orang yang selama ini kan udah kayak karena lockdown ini jadi kebiasaan makan di rumah kayak gitu. Buat balik lagi narik orang-orang buat makan di restoran itu caranya kayak gitu. Jadi juga terjaga ininya juga higienisnya ya, Bro ya, bersih Betul, sekali betul gitu banget. ya. Itu menurut aku kayak unique selling point yang bagus sih. Itu win-win solution banget. Kita memang butuh robot itu buat satu hygiene-nya, yang kedua hemat cost dari sisi Iya. wages-nya, yang ketiga itu marketing gratis kok. Iya, Orang iya, iya. Orang orang bilang, wah seru, keren gitu. ya, di story kok. Jadi semua orang Di yang story, benar, benar, di benar. story dimasukin Instagram kan jadinya marketing gratis. Bahkan sebelum orang makan gitu kan. Orang Betul belum banget. makan, story dulu tuh. Ya kan, weh, proses Iya, datangnya gitu kan ya. iya, Baru karena makannya kan gitu. banyak banget customer kita yang bule itu yang nggak tahu brand kita sama sekali, karena kan mereka juga memang nggak pernah tahu ayam penyet Ria itu apa, makanan Indonesia itu apa yang terkenal, mereka nggak tahu. Tapi karena dia dibilangin temen-temennya yang bilang, oh itu tuh nganterin makanan pakai robot, jadi anaknya mau nggak mau kayak maksain orang tuanya buat makan di restoran kita kayak gitu, buat ngeliat robotnya. Iya, iya, Dan iya. dari situ mereka jadi langganan kita. Iya, iya, iya. Saya teringat juga itu, Bro. Ada beberapa restoran Jepang yang mulai seperti itu juga. Jadi kita nggak sebut merek ya. Jadi restoran Jepang mereka pakai apa itu belt conveyor gitu ya. Pakai Oh belt yes, yes. conveyor, pakai ini jalan gitu ya. Kita tinggal tekan-tekan gitu. Ya itu sebuah sensasi juga gitu ya. Ya, Yep. sekarang memang perkembangannya mulai mengarah ke sana saya lihat, Bro. Karena ya zaman apalagi zaman pandemi ini ya, yang tadi saya bilang hybrid ya. Oke, berikutnya ada yang mau tanya juga, pengen nanya apa ini pajaknya di sana bagaimana? Oh, saya bisa bantu jawab. Yang penting kalau di Australia pajaknya gede banget. Pajaknya hampir sama Pajaknya sih sama di besar. Indonesia. Sama lah aku. Hampir-hampir mirip sih. Untuk company, kalau di Indonesia itu apa ya? PT. Kalau udah PT itu sekitar 30% ya, kok ya? Bener ya? Iya, iya, iya.
Tapi kalau pajak 30 kurang lebih ada individunya, hitungannya. iya, kalau pajak individu memang di sini tinggi sih. Pajak individunya tinggi banget. Soalnya itu kan based Tinggi, on tinggi. income-nya masing-masing kan. Jadi Income, betul. itu kayak ada tax bracket-nya. Jadi ya mirip sih sama Indonesia untuk tax-nya. Iya, Taxation. iya, iya. Kalau di sana kan harus ada orang mau ABN dulu, TFN gitu ya, Iya, bro ya? betul, betul. Cuman lebih ketat aja sih di sini masalah taxation-nya. Lebih Daripada ketat, Indonesia lebih kan ketat, betul. banyak yang nggak register, ya biasa aja. Kalau di sini nggak register udah pasti Nggak kena. bisa, nggak bisa, iya, iya. Iya. Anak saya mulai kerjanya di sana ABN, TFN itu. Yes, betul. Belum apa-apa disuruh ngurus itu dulu gitu. Ya, kalau bekerja dengan apa itu, anak-anak itu harus pakai apa itu istilahnya, WC atau apa gitu loh. Jadi ada izin permit khusus gitu kan, tergantung bidang kerja kita. Kalau dengan anak-anak harus punya izinnya, punya sertifikasi khusus gitu. Ya kan, tapi secara rata-rata kalau pajak di sana TFN, ABN gitu ya bro ya? Iya, betul kok. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Ya, ini ada siapa lagi mau bertanya? Silahkan. Ini beberapa teman kita ya. Wah, ada ibu dokter juga ini. Ya, Bu Sintia Mayasari ini kan dokter ini luar biasa ibu dokter. Terus ada lagi siapa ini? Sis Melisa ya, Bro Yosep dan kawan-kawan yang lain ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Wah, nggak terasa ini bro, kita sudah hampir 1 jam bro kita ngobrol. Padahal ini baru kulitnya kita ngobrol ini bro ya. Belum membedah ayamnya ini bro. Belum teknikal ini gue ngomongnya. Belum teknikal. Tapi ngomong-ngomong di sana sudah hampir jam berapa? Hampir jam 11 ya bro? Iya, jam 11 kok. Wah, sudah mau waktu istirahat ini sebentar ini. Mengganggu waktunya bro Jeremy ini. Gak apa-apa, santai. Tapi kalau sudah sekarang kan agak tenang. Kalau tadi siang sore, wow, sibuk-sibuknya gitu kan. Iya, Jadi betul. waktunya oke aja ya untuk IG Live ini ya. Oke, oke, baik, senang sekali ya bisa ngobrol-ngobrol ini dengan Bro Jeremy. Oke, baik, silakan teman-teman kalau mau ada pertanyaan silakan karena nggak terasa sudah 1 jam kita ngobrol dengan Bro Jeremy ya. Oke, baik. Jadi yang kita pelajari, Bro, kalau saya dengar cerita dari Bro Jeremy adalah bahwa kita harus melihat F&B ini tren ke depan ini kita harus bisa mengikuti dan menyesuaikan juga ya, Bro ya. Yap. Ya, bukan hanya dari segi menu. Kalau di makanan memang rasa nomor 1, bro. Setuju ya, bro ya? Rasa nomor satu. Penting, itu penting. Tapi selain rasa juga harus dipertimbangkan hal-hal lain supaya usaha kita bisa maju. Contohnya yang tadi saya tertarik dengan cerita bro adalah kita harus punya ini relation, punya community gitu ya, bro ya. Betul. Ya, yang tadi dilakukan secara organik, baik lewat sosial media, mungkin juga promo-promo ada ya, bro ya di sana ya. Betul, betul. Pakai promo-promo, juga pakai apa itu namanya online service ya bro ya, online transport untuk order gitu ya, untuk nganter-nganter ke suburb, ke rumah-rumah, ke daerah-daerah gitu ya. Juga dari hybrid tadi ya bro ya, bagaimana kita mengembangkan konsep bukan hanya offline atau onsite di tempat, tapi juga online gitu ya, online dan offline gitu ya. Oke, baik, baik. Mungkin ada yang lain lagi, Bro Jeremy? Silakan disampaikan. Nggak ada sih kok. Apa ya? Karena terlalu luas ini pertanyaannya ini. Terlalu luas ya? Oke, kita persempit kemana, Bro? Ke ayamnya saja, Bro. F&B itu terlalu luas kok. Karena F&B itu kan mau dibilang ada CRM-nya juga ada, dibilang juga R&D-nya juga ada juga R&D gitu loh. Karena kan dari produsen langsung ke konsumen, jadi semua departemen itu ada sih. Kalau untuk ini bagaimana bro, quality control-nya gitu? Setiap ini ada cek quality control, ada ini gitu juga ya bro ya? Yes, betul. Karena untuk sementara sih karena kita cabangnya masih 6, kita kayak quality control kita pasti ke kontrol banget kok. Apalagi yang di Melbourne cuma ada 4 kan, dan di tiap kotanya kita ada managing director sendiri-sendiri gitu loh. Jadi managing director ini yang nanti kita audit lagi tiap kayak 2-3 bulan sekali kita audit, kita datengin kayak gitu. Kita kontrolnya. Oke. Wah, luar biasa ini, Bro. Kita kalau ini ngomongnya masih general, masih kulit sebenarnya. Kalau mau membedah dalam satu persatu itu, wah mungkin kita 3 jam nggak cukup ini, Bro. Kalau ngomong teknikalnya ini lama ini kok.
Iya, 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 iya. Tapi paling nggak ini teman-teman bisa menjadi sebuah inspirasi ya. Bagaimana ada seorang milenial gitu ya. Bro Jeremy ini kan masih muda. Belum 30 ya bro ya? Belum, Dua bro, berapa belum. bro? Anda dua berapa bro ya sekarang? Mau 25. 25. Wah beda dikit bro sama saya 26 bro. Dulu 26 dulu. Dulu bro, dulu ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ini bagaimana milenial ya, yang satu ini ya ada usaha juga tetap kuliah gitu ya, terus belajar ya, dan bagaimana di tengah pandemi, di tengah masalah pun terus berusaha ya, terus berkembang, terus melakukan inovasi-inovasi, terus melakukan benchmark ya bro ya, sebuah tolok Yap. ukur yang terus kita pelajari, yang terus kita berkembang gitu, sehingga kita bisa jadi lebih baik lagi ya. Oke, baik. Terima kasih Bro Jeremy sharingnya yang luar biasa. Ya, yang penting teman-teman terinspirasi, ya, menjadi semangat dan punya motivasi lebih lagi untuk teman-teman, baik teman-teman yang sedang kuliah atau teman-teman yang bekerja, baik work from home maupun kerja dari mana saja, gitu, ya. Karena memang di Yap. era digital sekarang ini kita harus terus belajar gitu, terus meningkatkan diri kita. Setuju ya, Bro ya? Setuju, setuju. Ya, karena gini bro, ada dua hal menurut saya yang penting sekali yang tadi saya pelajari dari Bro Jeremy. Yang pertama, kita harus upgrade skill kita. Ya, kita harus tingkatkan diri kita, kemampuan kita terus, kita belajar, ya kita termasuk benchmark tadi, ya kemudian bagaimana kita bisa manage, mengelola gitu. Ya bro ya, apalagi Bro Jeremy cukup sibuk gitu ya, jadi bagaimana bisa mengelola waktu, termasuk juga mengelola finansial gitu ya. Karena sekarang ini di tengah-tengah kondisi seperti ini, kadang kita mengalami ya problem-problem keuangan, cara mengaturnya dan sebagainya. Ya, nah karena itu gini teman-teman. Nah ini kebetulan hari Sabtu, besok lusa, ini hari Kamis ya. Hari ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 8 Mei, ya kebetulan ini di teman kita ada mengadakan sebuah webinar. Gitu. Jadi 8 Mei jam 10 pagi WIB, ya. Jadi kita ada sebuah webinar, nanti akan diisi oleh ini Master Financial Planner ya, Pak Safir Senduk, dan juga Bu Christine Emalia, ya beliau ini adalah karyawan milioner gitu. Jadi akan sharing bagaimana kita bisa mengatur perencanaan keuangan kita, bagaimana kita bisa mengupgrade skill kita, khususnya di internet bisnis. Karena zaman sekarang di era digital ini kan kita harus mengembangkan bisnis online kita ya, betul ya Bro Jeremy ya? Betul, betul banget. Nah, di Australia aja sudah luar biasa gitu digital. Nah, ini teman-teman yang mau belajar nanti bisa, teman-teman bisa daftar dulu webinarnya. Ini saya tulis bit.ly-nya aja ya. Saya tulis bit.ly-nya, nanti teman-teman bisa daftar di sana ya. Dan khusus untuk yang ikut di talk show IG Live Kacamata Heri Komala bersama saya dan Bro Jeremy, nanti bisa ikut webinar ini gratis ya. Jadi nanti bisa daftar ya di bit.ly /sukses Safir, SAFIR. Oke, ya saya sudah send. Apa kelihatan bro di sana? Kelihatan kok. Kelihatan ya. Oke, saya pin ya biar kelihatan. Oke, jadi sekali lagi teman-teman yang mau mendaftar webinar ini bisa masuk ya ke bit.ly/suksessafir ya, bit.ly /sukses Safir. Jadi pembicaranya adalah Pak Safir Senduk dan juga Bu Christine Emalia. Nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa mengupgrade skill kita khususnya di internet bisnis, di online ya, dan kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik ya. Karena di zaman era digital ini ya keadaannya sudah beda dengan yang dulu. Jadi kita harus belajar terus mengembangkan kemampuan internet kita, online kita sehingga kita bisa ini meningkatkan ya pendapatan kita juga ya, meningkatkan juga kemampuan kita, skill kita. Ya, oke, baik teman-teman. Jadi acaranya hari Sabtu ini jam 10 pagi WIB. Ya, kalau di Melbourne berarti jam 1 siang, Bro. Kan beda 3 jam ya sekarang ya. Betul. Oke, Yes. nanti mungkin ada teman-teman dari sana juga bisa ikut. Karena namanya webinar ini kan bisa dilihat dari mana saja. Dari laptop, dari HP, di mana saja bisa gitu ya. Oke, baik. Nggak terasa, Bro, sudah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol. Ya, saya merasa senang sekali, Bro Jeremy. Thank you buat waktunya. Di sana sudah jam Thank you, 11 bro. ya, Bro ya. Sudah hampir 11. tengah malam. Ya, ini mungkin saatnya sebentar mau istirahat gitu ya. Sekali lagi, thank you, Bro Jeremy. Saya mendapatkan banyak inspirasi dan saya yakin juga
teman-teman yang menonton IG Live Kacamata Heri Komala ini juga mendapatkan semangat, inspirasi, dan motivasi. Oke, terima Yang kasih terakhir bro. mungkin bro, Ya, sorry, boleh Bro. silakan Mungkin bro. kayak mau Boleh. nambahin kayak terakhir, bisnis yang salah satu hal yang paling penting adalah timnya juga, bro. Yes, teamwork Harus ya. punya tim, harus punya tim. Kita nggak mungkin bisa kerja sendiri kok. Apapun bisnisnya itu nggak mungkin kita bisa kerja sendirian. Pasti kita butuh tim gitu loh. Iya, 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 iya. Oke, oke bro, ini ada dapat ucapan ini. Thank you Ko Heri dan Bro Jeremy dari Bro Yeski Halo. nih. Yeskiel nih Bro Yeski. Oke, oke, oke. Ya, jadi betul sekali bro. Tim, kita harus punya super tim bro. Ya, bukan Superman. Sekarang sudah bukan zamannya Superman, bro. Saya setuju Betul. sekali, harus super tim. Ya, dan kita juga bersyukur, bro. Saya sendiri juga bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi ini, ya, kita usaha masih bisa jalan. Bahkan di beberapa usaha saya juga masih bisa ada cabang, bro. Bahkan cabang ini berdiri, bro. Meskipun saya nggak di sana. Itu bukan karena saya hebat, bukan. Semua anugerah Tuhan itu nomor satu, ya. Dan yang terpenting yang tadi baru bro katakan, yaitu kita punya super tim. Itu ya, jadi bagaimana kita harus menyiapkan tim kita ya, dan ini butuh waktu, butuh perjuangan juga. Mungkin next time Bro Jeremy bisa sharing juga ya tentang tim ya bro ya, bagaimana membentuk tim gitu kan, karena kan Bro Jeremy kan tidak bekerja seorang diri, tapi bersama dengan rekan, partner, dengan tim, dengan orang-orang yang luar biasa gitu ya kan. Timnya apakah orang Indonesia atau ada orang bule atau orang mana bro? Macam-macam ya. Oh, tim kita sih orang Indonesia semua sih kok. Orang Indonesia ya bro ya? Oke. Tapi customer-nya banyak orang bule gitu kan ya? Iya. Oke. Iya. Oke, ini dari Bro Wayu. Terima kasih, sangat menginspirasi. Thanks bro, thank you bro, luar biasa ya. Oke, nggak terasa bro, ini kita sudah 1 jam lebih, kita akan akhiri. Mungkin ada lagi bro yang mau disampaikan? Silakan Bro Jeremy. Thank you. Nggak ada. Oh good ya. Oke ya, jadi baik teman-teman. Nanti teman-teman yang ketemu saya atau ketemu Bro Jeremy, ya silakan bilang pernah mengikuti IG Live orang ganteng gitu ya. Jadi kata kuncinya IG Live orang ganteng. Nah, jadi kita tahu gitu kan bahwa teman-teman ngikuti gitu ya. Nah, nanti kita akan traktir makan. Oke ya bro ya? Oke ya? Yap. Ya. Satu orang aja, jangan satu kampung atau satu RT. Ya, sambil kita sharing-sharing ya. Nanti yang ketemu saya di mana saja boleh ya. Oke, yang penting kita semua sehat, semua baik teman-teman, dan teman-teman mendapatkan manfaat dari yang kita bicarakan untuk malam hari ini. Oke, nanti untuk teman-teman sekali lagi yang mau mendaftar ini ya, seminar kita, webinar BUS ya, jadi Big Opportunity Online Strategy bersama dengan Pak Safir Seduk dan Bu Christine Emalia hari Sabtu ini ya, hari Sabtu ini tanggal 8 Mei jam 10 pagi WIB, nanti teman-teman bisa daftar di link yang saya berikan, bit.ly/suksessafir ya, bit.ly sukses safir. Jadi teman-teman bisa daftar di sana ya langsung. Oke, jadi bisa dilihat dari mana saja dan kapan saja ya. Oke, ya baik teman-teman, terima kasih. Dan untuk minggu depan, kita nggak terasa minggu depan ini Lebaran kita bro. Di sana Lebaran juga ya bro ya? Oh iya, Lebaran juga. Cuma orang-orang kita aja ya. Oke, Lebaran ya. Dan ini sebenarnya waktu Lebaran ini kita libur bro, IG Live gitu. Jadi teman-teman ada yang tanya juga gitu kan, ini apakah waktu Lebaran minggu depan ini kita ada IG Live atau enggak? Jadi sebenarnya kita minggu depan ini kita off dulu teman-teman, kita libur dulu gitu ya, karena mau Lebaran juga gitu kan. Tapi sempat sih ada yang kasih saran sama saya, bro bikin ini aja, question and jadi tanya jawab gitu ya. Jadi kita tanya jawab, ngobrol-ngobrol gitu ya. Nanti kita lihatlah waktunya teman-teman. Minggu depannya, yang pastinya 2 minggu lagi kita akan belajar juga dengan teman saya yang luar biasa, Bro Kristu Huteru, ini 2 minggu lagi. Tapi bukan hari Kamis teman-teman, hari Rabu jam 7 malam WIB juga, tentang video marketing. Jadi bagaimana kita menggunakan video sebagai sarana promosi kita. Nah, ini salah satu king of video monetizer di Indonesia, ya, beliau akan cerita gitu bagaimana membuat video, kemudian video ini kita pasarkan, ya, dan bisa mendapatkan luar biasa, sampai ratusan juta loh. Wah, saya lihat sendiri dan hasilnya luar biasa. Nah, teman-teman juga bisa belajar nantinya. Oke, itu 2 minggu lagi, ya. Dan ini banyak sekali ini teman-teman yang ingin IG Live dengan kita ya. Oke, nanti kita atur waktu lagi ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bro Jeremy. Senang sekali bisa ngobrol dengan Anda, bro. Saya mendapatkan
manfaat, mendapatkan inspirasi yang luar biasa juga, bro. Ya, nanti Thank sampai you. ketemu, bro. Kalau saya ke Melbourne, saya akan mampir. Hampir 2 tahun lalu, Siap. saya nggak tahu Anda di sana. Oke, Siap, oke, siap. ya. Oke. Yang penting sehat semua, baik semua, bro. Salam buat ini ya, buat mama, salam buat saudara-saudaramu ya. Ini Siap. JJ semua ya, bro ya. JJ semua Iya. kan kebetulan ya. JJ Iya. semua. Oke, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya, bro ya. 4 JJ. 4 JJ ya. Oke, salam buat semuanya. Sehat selalu, luar biasa, sukses semua ya. Terima kasih sekali lagi Thank you. teman-teman. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut lagi untuk acara IG Live berikutnya. Terima kasih, Bro Jeremy Jordan. Sampai Thank you, jumpa, thank you. tetap semangat luar biasa. Terima kasih semua teman-teman. God bless you all, luar biasa. Thank you, bro. Thank you, bye-bye.